Alhamdulillah kita pada pagi ini dalam rangka melaksanakan tugas kita yaitu pendampingan didik ketiga dengan tema implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana kabar pagi ini Bu Ari? Alhamdulillah Pak, luar biasa, sehat, baik, ya semangat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari kita akan mulai kegiatan ini bahwa beberapa hal yang perlu akan kami sampaikan. Pertama, bahwa kita dalam pendampingan individu 3 ini juga akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pembukaan sekitar 20 menit dan nanti ada bagian pendampingan inti adalah 145 menit yang dibagi nanti menjadi tahap 1 refleksi hasil survei atau umpan balik yang telah kita lakukan pada pendampingan individu 2. Dan juga nanti dilanjutkan sesi berikut diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Itu nanti sekitar 40 menit dan nanti istirahat sekitar 30 menit dan kita lanjut lagi diskusi hasil loka karya 2 yang akan kita bahas bagaimana keterlaksanaan dari tahapan bagja yang telah Ibu pelajari baik dengan fasilitator, instruktur maupun dalam pembahasan dengan teman-teman yang lain. Dan nanti kita akhiri kegiatan ini dengan penutup atau refleksi sekitar 15 menit dan berakhir sekitar 11.30. Baik Bu Ari, untuk memastikan kegiatan ini bahwa kita ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan. Apakah Ibu sudah tahu dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan itu? Sudah Pak, sudah Pak. Apa saja itu Bu? Ada visi ya Pak, visi guru penggerak, kemudian lembar umpan balik CGP, kemudian lembar umpan balik kepala sekolah Pak, kemudian lembar umpan balik rekan sejawat sebanyak 5 orang, dan lembar umpan balik dari murid kelas 3 sampai 6 5 lembar juga Pak. Iya. Terus yang lain Bu? Sudah Pak, sudah ada semua lengkap Pak. Jadi dokumen yang kita samping adalah pegangan buku pegangan individu seperti ini. Pak Bu Ari sudah print Pak. Sudah di-print. Apa lembaran yang umpan balik mulai dari prasekolah diri, kepala sekolah ya. Itu diri kan sudah ada diserahkan kepada Bapak itu. Lalu nanti ini punya Ibu ya. Ini kan diinput juga ke dalam LMS ya. Juga teman sejawat 5 orang dan siswa 5 orang. Apakah sudah Ibu masukkan? Sudah semua. Sudah ya? Sudah Pak. Oh iya, sudah. Coba buka satu aja yang punya, boleh. Ya, kepala sekolah. Jadi nanti beliau Sudah Pak. ya, oke. Sudah Ibu istilahnya proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut dalam pendampingan sebelumnya. Sebelum itu kan ada tindak lanjut daripada pembahasan apa yang seperti itu. Ya, dan terus apa hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan hasil pemantauan pembelajaran daring yang telah kami sampaikan kepada Ibu dalam LMS. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Selama 1 bulan terakhir ini kami dalam pendidikan guru penggerak sudah mempelajari 4 modul Pak, mulai dari modul 1.4 mengenai budaya positif, kemudian modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, dan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik Pak. Nah, hal-hal yang sudah yang merupakan capaian yang sudah saya lakukan adalah mengenai budaya positif, yaitu saya sudah menerapkan penyusunan kesepakatan kelas Pak di kelas saya. Kemudian saya sudah menjalankan budaya-budaya positif dan melakukan pengimbasan Pak kepada warga sekolah gitu, baik kepada kepala sekolah, rekan sejawat maupun tenaga pendidikan dan murid-murid saya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian untuk modul pembelajaran berdiferensiasi, saya telah memetakan Pak murid-murid saya sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yaitu yang pertama adalah ada 3 aspek Pak. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat siswa, kemudian yang ketiga adalah profil belajarnya Pak, bagaimana mereka gaya belajarnya, jadi apa kinestetik, auditori atau visual. Kemudian saya juga telah menyusun RPP Pak, RPP berdiferensiasi. Kemudian untuk modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, saya telah membuat RPP tentang pembelajaran sosial emosional, kemudian juga sudah melatih siswa-siswa saya untuk memiliki kompetensi sosial emosional Pak.
Wah, Begitu. luar biasa ini ya. Oh, kalau kami Bapak lihat ya, ternyata memang Ibu sudah sesuai dengan yang sudah di skenario kan dalam pembelajaran daring itu. Alhamdulillah Bu Ari, kita bertemu lagi dalam kegiatan pendampingan tiga ini dalam sesi bagian inti pendampingan yang akan bertemu selama 45 menit. Dan jadi nanti kita tahap pertama ini adalah refleksi hasil daripada umpan balik atau feedback 360 derajat serta penilaian diri atau asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak selama 45 menit. Baik Bu Ari, kita di sini sudah melakukan penilaian sendiri bahwa kalau kita lihat, Ibu bisa lihat pada pendampingan individu 2 ya, Iya. individu 2 itu nanti ada refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Nah, sudah kelihatan Bu ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu istilahnya bisa membaca dahulu yang sudah kami sampaikan tadi ya. Silakan Ibu baca dulu beberapa waktu, kami tunggu untuk Ibu memperdalam istilahnya apa saja yang sudah Ibu masukkan data itu. Apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan lagi menurut responden. Responden tadi ada 3 komponen tadi atau warga sekolah Bu ya, terhadap kompetensi Ibu. Dan jelaskan menurut masing-masing responden. Jadi kepala sekolah dekat jawab apa, terus siswanya bagaimana? Iya, baik, terima kasih Pak. Hal-hal yang perlu ditingkatkan Pak menurut responden itu terhadap kompetensi diri saya. Yang pertama responden kepala sekolah ya Pak. Itu menurut kepala sekolah saya masih perlu meningkatkan dalam hal pencatatan kelebihan dan kekurangan Pak dalam praktik mengajar. Jadi saya terkait refleksi ya Pak. Jadi saya perlu mencatat hal-hal yang sudah baik dari yang saya sudah lakukan, apa yang memang kurang dan perlu ditingkatkan atau diperbaiki Pak. Kemudian kepala sekolah juga menyarankan gitu ya untuk peningkatan selanjutnya adalah dalam hal menganalisis Pak. Menganalisis permasalahan pembelajaran gitu. Jadi masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas Pak. Mungkin itu catatan dari kepala sekolah Pak. Kemudian dari rekan-rekan sejawat Pak, secara garis besarnya yang perlu saya tingkatkan adalah partisipasi saya Pak. Partisipasi saya terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan diri di organisasi, misalnya seperti kelompok kerja guru ya Pak. Kelompok kerja guru gitu kan, kemudian atau kegiatan-kegiatan di profesi PGRI Pak gitu. Kemudian kalau menurut murid Pak, saya perlu meningkatkan kompetensi saya untuk mendorong murid-murid saya menemukan cara-cara yang berbeda dalam mencari informasi dan sumber belajar. Mungkin saya perlu lagi gitu ya Pak, meningkatkan diri saya untuk melakukan pembelajaran yang inovatif Pak. Inovatif, kreatif gitu ya, untuk supaya siswa-siswa saya ini dapat belajar dari berbagai macam sumber belajar Pak. Bukan hanya dari guru atau buku teks, tapi banyak sumber-sumber belajar lainnya Pak. Alhamdulillah Bu Ari, kita sudah masuk ke sesi kedua dari inti pendampingan kegiatan pendampingan individu ketiga ini, yaitu rencana diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional sekitar 40 menit ke depan. Baik Bu Ari, kita dalam diskusi ini nantinya akan menggali sedalam mungkin apa saja potensi-potensi Ibu dalam merencanakan ini, sehingga nanti akan maksimal bisa Ibu tampilkan kemampuan Ibu. Karena pada prinsipnya bagaimana Ibu bisa membuat diri itu menjadi lebih banyak bermanfaat, berguna sebagai pembelajaran. Nah, dalam menerapkan kegiatan-kegiatan ini tentu akan banyak tantangan ke depan. Nah, dalam kegiatan ini Bu Ari, kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti dari pertanyaan-pertanyaan akan menjadi bahan diskusi kita. Yang pertama adalah apakah
Ibu sudah mempelajari modul 22 dan apa saja yang Ibu pelajari pada modul tersebut? Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya sudah mempelajari modul 22 Pak, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional ini menuntut kita sebagai guru maupun nanti kita latih murid-murid kita untuk memiliki 5 kompetensi sosial emosional Pak. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian yang kedua adalah manajemen diri, kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat kemampuan berelasi, dan yang kelima adalah pembuatan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Nah nantinya misalkan dalam pembelajaran kolaborasi dalam kelompok ya Pak, misalnya nanti siswa di situ bisa dilatih Pak bagaimana cara mereka mengelola emosi, kemudian bagaimana mereka memiliki keterampilan berelasi atau berhubungan dengan temannya satu sama lain, kemudian mereka bisa belajar tentang kerjasama, kolaborasi, menghargai pendapat orang lain Pak, maupun menerima kesepakatan hasil musyawarah bersama. Mungkin seperti itu Pak. Jadi artinya Ibu sudah mempelajari modul 22 ini sudah mendalam ya. Dari pemantauan kami artinya Ibu sudah membangun stator struktur gitu ya. Karena pembelajaran 1 bulan yang lalu. Nah, kalau kita lihat di sini Ibu bahwa yang Ibu sampaikan dalam modul itu nanti adalah pembelajaran tentang sosial emosional yang menyangkut 5 kompetensi yang harus dimiliki. Nah, memang sebelum kita jabarkan kepada anak, kita implementasi ke anak, mungkin harus kita sendiri bagaimana kita melakukan misalnya kesadaran diri. Kita sadar bahwa kita ini bukan manusia yang super, bukan manusia yang ini, tetapi bagaimana anak itu juga nanti tetap merasa menjadi panutan bagi beliau, bagi mereka, dan juga memiliki diri agar pelaksanaan program yang kita lakukan itu akan lebih bermanfaat. Karena kita tidak mampu melakukannya harus menyuruh orang, karena kita tidak bisa memiliki sendiri. Dan juga kesabaran sosial bahwa kita sebagai makhluk sosial dan tidak bisa lepas dari orang lain. Jadi kita harus sama-sama berkolaborasi. Demikian juga anak, apabila kita sudah memiliki hal itu akan terlihat dari mereka. Jangan melihat kita, kita bergaul dengan beberapa dengan teman guru, dengan misalnya penjaga, penjual dan sebagainya. Mereka akan meniru bahwa ibunya gurunya sudah menjalani KD, dan nanti tertanam mereka akan melakukan dengan baik. Dan juga demikian juga kemampuan berelasi, artinya terhubung ke yang lain. Jadi bukan hanya lingkungan kita saja. Demikian juga ilmu-ilmu itu kita bisa mendapat dari luar juga, sehingga nanti berkembang, sehingga kegiatan ini akan bermanfaat, mempunyai efek yang positif terhadap dirinya. Dan terakhir adalah bagaimana kompetensi mereka itu harus bisa melakukan suatu keputusan atau membuat keputusan yang bertanggung jawab, karena keputusan ini akan dilihat efek dampaknya, bukan hanya keputusan begitu saja, tapi tidak ada tidak lanjut berikutnya. Nah, mudah-mudahan Ibu sudah mempelajari modul ini nanti bisa menjabarkan bagaimana Ibu membuat suatu pembelajaran yang bisa terkait kepada sosial emosional ini. Jadi misalnya Ibu sudah menyatakan bahwa ada pengelolaan mereka dalam pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Bagaimana mereka, karena Ibu jabarkan tentang bagaimana pembuatan FPP yang akan datang. Alhamdulillah, baik, kita bertemu lagi dalam kegiatan pendampingan ketiga ini pada sesi ketiga dari pendampingan inti, yaitu kita akan mengadakan diskusi hasil lokakarya 2 keterlaksanaan daripada tahapan bagja yang telah Ibu lakukan. Ini sebanyak sekitar 60 menit ke depan. Ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terlebih dahulu, bahwa dari kegiatan lokakarya yang telah Ibu lakukan kemarin, kami lihat memang dari awal kita sudah merefleksikan serta melakukan umpan balik mulai dari kelompok
kelompok, artinya ada 6 orang. Jadi Ibu bisa diskusikan waktu itu apa visi Ibu sebagai guru penggerak. Jadi mungkin nanti visinya seperti ini. Nah, kita diskusikan, bukan balik masukan dan disetujui, baru nanti dimasukkan yang baru berdasarkan masukan. Nah, itu nanti karena kemarin kita skenariokan bahwa dari 6 CDP masing-masing kelompok A, B, C atau kelompok 1, 2, 3. Nah, kelompok kita artinya sudah punya suatu kesepakatan dalam kelompok kita itu siapa yang akan ditampilkan untuk diplenokan gitu. Itu adalah improvisasi kami dari BP. Tapi tetap pada prinsipnya bahwa visi guru penggerak itu adalah visi yang bersangkutan yang dilampirkan atau dijadikan istilahnya apa itu bagian tugas yang diserahkan kepada kami baik soft copy dan ini sudah kami terima punya Ibu ya. Ini benar ya? Iya Pak. Ini prakasa perubahan ya. Ini adalah visi sebelum dirubah. Jadi Ibu masih membudayakan pembiasan literasi bahasa Inggris yang berkelanjutan di sekolah. Nah, jadi Ibu ambil bahasa Inggris. Ada mata pelajaran bahasa Inggris? Tidak, tapi dari budaya Pak di sini. Oh, Ibu ini menginginkan istilah membudayakan dan visinya gitu kan. Jadi nanti kita akan lihat. Nah, itu nanti Ibu akan ada tahapan-tahapannya dalam menjabarkan perubahan. Jadi bisa saja kemarin begini, sekarang begitu. Nanti ke depan bisa lagi terubah, jadi perubahan mulai menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi tidak ada masalah itu Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan, tinggal kita perbarui lagi ya. Jadi tidak ada mutlak, oh begini, lihat perkembangan. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat terakhir Ibu sudah punya visi sebagai guru penggerak yang menjadi acuan kita untuk kita sampaikan pada lokakarya ke-7 itu nanti. Nah, Ibu kita lihat bahwa di sini memang pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang Ibu akan buat misalnya seperti RPP yang sudah kita diskusikan pada sesi sebelumnya itu kita gunakan tahapan bagja ini, mulai dari bagaimana kita menggali atau misalnya kita buat dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang berhubungan dengan kegiatan atau hal yang akan kita kerjakan dan selanjutnya sampai ke eksekusi atau juga Excel misalnya, sehingga nanti semua yang akan Ibu jabarkan ini dalam tahapan bagja ini akan bisa terlaksana dengan baik. Dan hal ini tentu memerlukan proses yang tidak begitu saja atau tidak gampang, tidak terus Ibu sesuaikan. Nah, untuk itu Bu, kita akan berdiskusi keterlaksanaan tahapan bagja ini. Nah, untuk itu yang perlu kami ketahui, apakah Ibu sudah atau telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan diri Ibu sebagai guru penggerak? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, saya sudah menerapkan Pak metode bagja ini untuk merencanakan perubahan pada diri saya Pak melalui kalimat prakarsa perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif Pak. Jadi metode bagja ini sudah saya terapkan, yaitu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi melalui paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif ini adalah sebuah paradigma atau cara berpikir ya Pak untuk menemukan potensi Pak, kekuatan yang ada dari dalam diri saya sebagai guru penggerak Pak. Itu kemudian dimulai dari tahapan tadi, buat pertanyaan umum, kemudian ambil pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi artinya Ibu sudah menerapkan ya? Oke ya. Nah, dalam Ibu menerapkan tahapan bagja ini, artinya Ibu sudah melakukan tahapan bagja untuk merencanakan perubahan diri Ibu, atau bisa pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Dan kita akan gunakan base-nya itu adalah pada saat kita lokakarya kedua kemarin. Iya Pak. Nah, setelah Ibu melakukan tahapan bagja ini,
apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Ya. Alhamdulillah Pak, melalui dengan melakukan tahapan Bakja ini, akhirnya saya memperoleh hasil Pak sesuai apa yang saya harapkan, gitu, sesuai dengan visi guru penggerak yang sudah saya rancang ya Pak. Gitu. Jadi memang tahapan Bakja ini sangat membantu sekali Pak, sangat membantu sekali saya dalam menyusun sebuah visi yang merupakan impian saya ya Pak. Impian saya sebagai guru penggerak akan diri saya maupun akan murid-murid saya di masa depan, seperti itu. Jadi memang karena tahapan Bakja ini melalui inquiry apresiatif ini, saya rasa ini adalah sebuah cara atau tahapan yang sempurna Pak, gitu, dimana kita pertama itu membuat pertanyaan umum terlebih dahulu, gitu ya Pak, membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang kita ingin ajukan. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari yang pernah kita alami sendiri maupun dari orang-orang sekitar kita, misalnya rekan sejawat, misalnya seperti itu ya Pak. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Nah, di proses atau di tahapan gali mimpi ini adalah tahapan di mana visi benar-benar tergambar dengan sangat jelas Pak. Gitu. Jadi memang apa sih mimpi kita itu terhadap diri kita sebagai guru penggerak maupun terhadap murid-murid kita di masa depan. Kemudian yang keempat adalah jabarkan rencana dari mimpi yang sudah kita rancang ya Pak ya, sudah kita rancang mimpi yang sudah kita rancang itu, maka kita akan menjabarkan rencana apa saja sih yang akan kita lakukan supaya atau untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kemudian yang kelima adalah atur eksekusi. Jadi setelah kita punya mimpi, kemudian kita sudah jabarkan rencana kita apa-apa saja, jadi secara detail baru kita atur eksekusi. Artinya adalah kita kapan nih mau melakukannya. Kemudian terkait jadwal ya Pak, terkait jadwal, kemudian rencana, kemudian siapa saja yang terlibat, seperti itu Pak. Jadi memang menurut saya pribadi tahapan Bakja ini sudah sangat sempurna Pak untuk menuju visi guru penggerak. Kita mulai pertemuan kita bagian akhir dari pendampingan ini, bahwa dalam bagian akhir pendampingan ini kita akan mengadakan refleksi serta hal-hal yang terkait dengan kegiatan berikutnya, dan juga kita akan membuat kesepakatan terhadap apa yang sudah kita bicarakan tadi dan kita sepakati bersama. Semoga dengan harapan apa yang sudah kita sepakati ini akan dijalankan sesuai dengan kemampuan. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang kemampuan tidak sampai sana, nanti bisa perlu sampaikan kepada kami. Nah, baik, kita akan mulai melakukan refleksi terhadap proses pendampingan yang Bapak lakukan sebagai PP. Adalah tugas kami bahwa pendampingan maupun karya adalah tugas kami. Tetapi kami juga kadang-kadang memantau kegiatan Ibu di daring, karena merupakan satu kesatuan daring itu keberhasilan untuk menjabarkan ilmu-ilmu Ibu pada saat pendampingan maupun karya. Jadi intinya kegiatan berputar di sana, mudah-mudahan semua bisa Ibu kuasai modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 ada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Modul 2 ada 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Sudah selesai. Dan modul yang ketiga 3, 1 sudah selesai. Sudah. Jadi aksinya nyata sudah? Belum. Nah, aksi nyata selesaikan baru langsung kirim ke Bapak jurnalnya seperti laporan seperti biasa bahwa nanti sudah selesai. Dan nanti akan ikut modul 32 dan 33 selesai urusan kita, dan kita akan fokus menyelesaikan tugas sampai ke pendampingan 6 dan lokal karya 7 nanti. Ya. Baik Bu, apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah Ibu melakukan proses kegiatan pendampingan hari ini? Ya Pak. Apa yang membuat hal tersebut menarik untuk Ibu? Baik Pak, terima kasih banyak. Alhamdulillah kegiatan pendampingan individu ketiga hari ini berjalan lancar ya Pak. Itu tentunya kegiatan ini bagi saya pribadi adalah kegiatan yang sangat bermakna Pak. Sangat bermakna di mana Bapak selaku pengajar praktik luar biasa Pak, selalu bersemangat,
selalu mendorong dan memberi suntikan semangat Pak bagi saya pribadi gitu, bagi kami para CGP gitu. Kemudian Bapak juga tidak henti memberi arahan Pak, arahan, masukan, bimbingan, kemudian pengingat Pak, pengingat ya luar biasa, pengingat bagi kami gitu, bagi kami CGP agar dapat terus melakukan perbaikan diri ya Pak, meningkatkan kompetensi kami, menyelesaikan tugas-tugas gitu ya. Jadi disiplin waktu gitu. Jadi kalau saya pribadi kegiatan ini sangat bermakna Pak dan sangat bermanfaat tentunya bagi diri saya pribadi Pak. Kita akan melakukan pendampingan berikutnya, masih ada pendampingan Pak. Nanti kita harus sisi kelas ya. Terus nanti pendampingan 5 dan pendampingan 6. Artinya seperti kegiatan itu makin mau berakhir makin berat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan perlu kami perbaiki ke depan agar pendampingan berikutnya makin baik dan berkualitas. Kira-kira apa yang menurut Ibu yang harus diperbaiki? Kalau menurut saya Pak, dari kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini ya Pak, ini kegiatannya sudah sangat baik Pak, sangat luar biasa, sudah sangat luar biasa baik gitu ya Pak. Bagaimana Bapak selaku pengajar praktik sudah membimbing penuh Pak, penuh ikhlas sabar gitu ya dalam saya pribadi berproses Pak untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai calon guru penggerak ya Pak, dan untuk terus berkomitmen Pak gitu. Jadi seperti yang tadi Bapak katakan, jangan sampai ini terputus di tengah jalan, jangan sampai saya menyerah, jangan sampai saya putus asa gitu ya Pak. Jadi tetap komitmen itu dijaga untuk menjalani pendidikan guru penggerak ini sampai akhir kegiatan ini berlangsung.